Orang mana? Suruh datang kemari. Debat sama saya. Siapa? Wafi. Coba panggil. Wafi itu nggak mau diskusi kalau nggak ada duit. Orang nyari duit dia. Pinter. Pinter cara nyari duitnya. Ngomongnya kalem. Ya. Pura-pura jadi budak. Gitu. Lah kalau gua nggak bisa bang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Isfa' lana ya Allah. Nggak dapat syafaat ente dari Nabi Muhammad ngaku keturunan palsu. Percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kita semuanya jangan pernah berhenti untuk terlibat mengedukasi masyarakat atas penyesatan sejarah, atas perusakan akidah, atas pendangkalan otak-otak masyarakat, yang mana telah beberapa puluh tahun doktrin ini dihembuskan kepada masyarakat untuk mengakui satu entitas bahwa yang paling benar sebagai durian Nabi itu adalah dari kalangan habaib. Dan ternyata para pakar telah membuktikan, ya, ahli sejarah, ahli filologi, ahli DNA, ya, ahli nasab, termasuk Nakobah Ashraf Internasional, sebenarnya telah membuka sebenar-benarnya secara terang benderang bahwa dari klan Ba'alawi ini bukan duriah Nabi. Dan pada saat ini, ya, salah satu tokoh atau sosok yang selalu bikin fenomenal di Indonesia ini adalah Tengku Kori, yang mana pada awal terlibat penentangan terhadap klan Ba'alawi, imigran Yaman, yang mana bersatu dengan Kiai Madudin, dengan Gus Abbas, untuk menentang dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa mereka itu bukan sebagai duriah Nabi dan mereka cuma ngaku-ngaku doang. Dan ternyata pada satu saat Tengku Kori ini malah terlihat terkesan menentang PWI, ya, menentang dan berseteru dengan Kiai Madudin, ya. Ternyata beliau bergabung dengan para habaib dan ini membuat fenomenal yang sangat luar biasa di Indonesia, sehingga mendapat satu hal yang sangat luar biasa bagi para habaib, mendapatkan tenaga baru, mendapat amunisi baru untuk menyerang Kiai Imad. Ternyata pada kali ini habaib justru bak laksana mendapatkan tsunami yang paling besar, bak laksana seperti Megatrust, sehingga yang tadinya mendapatkan amunisi besar untuk menyerang pasukan Kiai Imad justru sekarang berbalik malah menyerang lagi habaib. Ternyata Tengku Kori ini mengeprank para habaib, karena statement beliau ini, saya ingin membuktikan dan mengkaji nasab Ba'alawi para habaib ini dari dalam. Dan ternyata statement beliau Anda bisa lihat semuanya di video ini. Dan ini sungguh luar biasa. Ya, tidak akan pernah berhenti 3, 4, mungkin 5 tahun ini antara polemik nasab. Apalagi saat sekarang kerajaan Malaysia pun sudah mulai mengeluarkan statement, ya, bahwa dari kalangan kerajaan Malaysia pun ada yang diba'lawikan. Dan ternyata kerajaan Malaysia memberikan statement yang sangat menohok, sangat luar biasa. Ya, memang Ba'lawi sekarang bukan lagi diuji, kayaknya memang lagi dibuka boroknya. Ya, setelah sekian lama berdusta kepada umat yang selalu mengklaim bahwa dirinya klan paling mulia di muka bumi, bahwa klan dirinya itu paling soheh katanya sebagai duriah Nabi. Ternyata sampai dengan detik ini pun seluruh habaib di dunia yang berjuta-juta itu tak satu pun muncul dan membuka dan menyodorkan data dan fakta bahwa mereka sebagai duriah Nabi. Sahabat, tonton aja ini seperti apa ini keasikannya Bang Kori, ya, untuk menjawab dari prankannya selama ini. Ya, silakan. Jangan lupa sahabat, like dan subscribe, sebarkan jika ini bermanfaat untuk umat.
sebagai bukti kita menjaga bangsa dan negara dan penghormatan kita kepada guru-guru kita sendiri, yaitu asli Nusantara. Ya, silakan. Orang mana? Suruh datang kemari. Debat sama saya. Siapa? Wafi. Coba panggil. Wafi itu nggak mau diskusi kalau nggak ada duit. Orang nyari duit dia. Pinter. Pinter cara nyari duitnya. Ngomongnya kalem. Ya, pura-pura jadi budak. Gitu. Lah kalau gua nggak bisa, Bang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Isfa' lana ya Allah. Nggak dapat syafaat ente dari Nabi Muhammad ngaku keturunan palsu. Percuma. Sholat ente itu ya la faedah. Hah? La ifadah, tidak ada faedahnya. Kori. Lu merasa baik daripada orang lain tuh aja udah. Selama nggak terbukti kalau orang itu ada yang lebih baik dari gue, berarti ya gue doang yang lebih baik dari orang lain. Kenapa? Hmm? Jelas kan? Berarti lu nggak setuju sama UAS. Ngapain UAS itu nyolok anaknya Kabib? Katanya nyolok anaknya Kabib Gina. Ngapain kita ngambil pendapat orang yang Sambil doyan ngopi, nyolok guys. punya Kabib kan? Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan. Ya, sekarang mau tanya perkataan Kabib. Sekelas ntar dulu. Sekelas ulama yang sudah sangat populer dan banyak. Siapa ulama yang populer itu siapa? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Beliau Ya, ulama. kita ulama mana? Mantap, Bang Ulama Kori. kena tipu. Buat apa kita berbicara dengan ulama kena tipu? Kalau mereka punya data ya tinggal ngomong aja di mana diskusi sama kita, tinggal undang. Gitu aja kok repot. Aduh. Ya sekarang siapa yang kamu mau jual-jual? Masa nasab dipertahankan jual nama orang gimana sih? Nasab itu dipertahankan baik, jangan jual nama gitu loh. Tadi udah make belum? Hmm? Kayak rada-rada make kamu ya. Yang suka make itu mak kamu dipakai. Nggak ada. Ada di kitabnya. Nggak ada pokoknya nggak. Kamu naik ke sini punya dalil nggak? Hah? Punya data nggak? Kalau nggak punya data, kamu panggil aja majikan kamu, ya kamu panggil ustad. Si Somad juga boleh suruh kemari, ya. Ngapain? Ya udah, nggak ngapain suruh pergi aja lo. Anak haram jada. Ayo naik sini. Aku jujur Nabi kitab kagak ada gimana? Debat kusil, gue nggak biasa debat kusil. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu lah. Hanya salam kenal aja. Ya, sehat. Gimana, Bang? Jakarta nih, saya di Jakarta nih, Tengku. Oh. Mungkin bukan. Bukan. Pokoknya saya mendukung apa yang disampaikan nama Tengku. 100% betul dan bisa mencerdaskan untuk umat. Seperti itu, Tengku. Mencerdaskan umat yang mau dicerdasi. Saya nggak mau mencerdaskan umat yang mau digoblokin sama Kabib. Iya. Coba cari lawan diskusi yang pakai data. Jangan cuma Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam. Salam takdim, salam hormat. Sehat selalu, Tengku. Keluarga. Sama-sama. Coba mana sih Habib-Habib yang punya ilmu katanya bisa tanda tangan nasab. Pertanyaan saya singkat banget kok. Sebelum jadi tesis saya, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Nggak apalagi udah keluar tesis saya kan? Oh, dapat kalau ini dapat tenang aja lu. Ya.
naik di sini yang punya data, yang kabib-kabib yang pintaran dong naik. Coba gua undang. Ayo naik. Yang pintar-pintar. Kalau yang cerda-cerda aku tendang sepak sampah jahanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Babah, di mana Babah? Bekher. Bekhair jahanam. Ya Allah, kenapa Babah? Sehat Enggak Babah? apa-apa. Emang ente kenapa, Nam? Sambil Ya ngopi Allah, guys. Babah sehat Babah. Sehat. Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan. Ya Allah, anak kangen sama Babah. Kenapa sih jahanam-jahanamin orang ya Allah? Bisa Memang jahanam ngakuin nasabal suka jahanam. Nggak Ya, boleh Babah. iya, ngakuin nasabal suka Gimana jahanam. kita Ya kan? bagaimana kita memberikan nasihat orang kalau kita ngomong Ngapain jahat? nasihatnya? Aneh nggak, bukan tugas nasihatin orang. Aneh tugas menjahanamkan yang Mantap, tinggal Bang Kori. nasab. Dari mana dalilnya Babah? Coba Anda pengen tahu. Iya, dalilnya. Coba dalilnya gimana? Coba enggak, Anda mau tanya dalilnya aja gimana Babah kalau Man menjahanamkan. kasaba ila Ada nggak sifat ghairi Nabi? abihi wa huwa Ada nggak sifat Nabi ya'lamu seperti itu, fal Babah? jannatu haramun. Jadi yang dikasih dalil diam. Ya udah coba Babah. Coba Iya, Nabi tenang, ada nggak tenang. cara nih gitu? Tenang. Anda nih orang bodoh Babah, Anda pengen minta nasihat. Tenang, Babah. jangan panik, ya. Enggak. Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Siapa yang mengaku-ngaku bukan kepada bapaknya, bukan jalur bapaknya, maka jahanam atas orang itu. Iya kan? Ya sama, lu Babah, ngakuin itu. nasab jahanam. Bukan. Apa kalau orang mengaku-ngaku biar. Ya, lu percaya nggak? Nabi tadi gue tanya, percaya nggak? Ya percaya dong. Percaya. Ya sudah, kalau percaya, jangan percaya nasab jahanam. Ngaku cucu Nabi Ya palsu, Allah. nggak ada Kalau saya dasar. percaya ada cucunya Nabi, saya percaya Babah aja cucu Nabi saya akuin. Udah, nggak ada pentingnya. Ilmu nggak ada. Berusaha gua aja. Coba, Bang Mirbat naik. Coba, Bang Mirbat. Sinyal agak jelek ya. Iya. Tengku, izin nih. Mau bertanya nih. Ya, silakan. Pokok adanya tesis tentang nasab-nasab ini, apalagi wejangan nasihat. Kan saya selalu, kalau sama Tengku dulu kan selalu selisih pendapat nih. Nah sekarang saya hormat tadim sama Tengku ini. Biar umat ini yang tadinya tersesat di jalan yang lurus, ya tolong, biar pada sadar di situ. Biar pada sadar. Muhibin itu. Ini mantan muhibin ini di situ. Oh, ini mantan. Pokoknya gitu. Pokoknya Ane mau bukti dulu kalau ente mantan Muhibin Pak Mirbat. Ya. Oke. Sebentar ya. Ane minta antum nih supaya ikut bahasa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. An a'taqidu Gimana Tengku? a'taqidu Abda itu aku beritikad aku beritikad dan berkeyakinan berdasarkan keterangan-keterangan dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh tentang keterangan kitab nasab nasab dan kitab tarikh dan kitab tarikh bahwa bahwa Habib-habib Inanu reane kre. bahwa Habib-habib Inaman mude. bahwa Habib hmm, Inanu. yang mengaku-ngaku keturunan dan mengaku keturunan Rasulullah, ternyata mereka keturunan pembegal nasab. Sallu ala Sambil Nabi. ngopi guys. Mirbat Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan. Pak Alawi. Bukan Pak Alawi. Jadi jelas Jadi jelas bahwa bahwa Habib-habib itu Habib itu keturunan pembegal nasab, penghancur
Bang Kori. kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW Dan keturunan anak durhaka. dan keturunan anak durhaka. Karena bapak moyangnya yang namanya Dan bapak moyang namanya Bakih Mukaddam Bakil Mukaddam matinya dipaksa oleh anaknya dengan mencengkoki roti Maryam atau sejenisnya ke dalam perutnya Bakih Mukaddam ke dalam perutnya Bakil Mukaddam sampai dia mati sampai dia mati tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muhammad Maka dia itu adalah bukan wali Allah tapi tukang kebun. Gimana? Maka beliau itu bukan wali Allah melainkan tukang kebun. Oke, berarti benar itu. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salam dari Kiai Ubed. Ya, Kiai bisa baca kitab. Salam dari Kiai Ubed Tengku. Ya, alaihi waalaikumsalam. Sallu ala Nabi. Nah, gimana? Pokok intinya sekarang adanya tesis ini luar biasa Tengku. Umat udah banyak yang sadar, ya kan? Saya banyak yang kenal sama Habib-Habib. Ada yang baik, ada yang buruk juga, ya kan? Tapi kebaikannya saya ambil kalau yang baik. Ajarannya tapi lo ya, di situ. Nggak ada ajaran Habib itu provokasi doang. Gitu. Dia lagi suruh tobat dulu baru bisa diterima. Suruh tobat jadi cucu Nabi, jangan ngaku cucu Nabi mulu. Oh gitu ya, Tengku ya? Ya. Kalau dia nggak tobat ngaku cucu Nabi, maka tidak sah jadi kesaksian, jadi syahadah. Oh gitu, siap. Apa Tengku? Ya, jangan mau jadi budak-budak mereka. Udah, betul Tengku. Aduh, kalau inget Tengku, tahu sejarahnya nih kayak Ubed. Oh iya, modalnya macam orang. Nah, Saya di Jakarta Utara Tengku. Priok. Ayo naik ke sini yang punya ilmu. Berdebat sama saya, kalahkan saya. Itu baru selesai. Ngaku nggak punya data. Ngaku cucu Nabi pakai kitab. Kalau kalian mampu, Waalaikumsalam. Kalau kalian nggak mampu menghadirkan orang yang kalian sebut-sebutkan, ya mending kalian pakai kitab. Kalau nggak mampu juga ya turun. Di sini tempat diskusi, bukan tempat nyap-nyap. Saya nggak terima kemarahan kalian untuk nyap-nyap, ya. Di sini. Betul. Kalau kalian punya data, diskusikan, kalahkan dong saya. Masa nggak bisa ngalahkan saya by data, by asumsi terus. Oke, itulah sahabat. Perlu diingat, 1 tahun yang lalu saya pernah bilang, di saat Tengku Kori keluar dari pasukannya PWILS dan seolah-olah menentang dengan pergerakannya Kiai Imad dengan Gus Abbas, saya pernah mengeluarkan statement. Lihat aja gebrakan apa yang dilakukan Tengku Kori. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa dia itu kutu loncat, pelin-pelan ke sana kemari. Justru pergerakan Tengku Kori ini yang tidak bisa ditebak. Itulah karakter. Karena saya melihat keilmuan beliau ya sudah mumpuni. Data dia punya. Jadi apabila dia terus membela klan Ba'lawi, sedangkan klan Ba'lawi bertentangan dengan kaidah-kaidah keilmuan, data dan faktanya tidak mendukung, jadi apabila terus dipaksakan dengan husnuzon bahwa mereka sebagai durian Nabi, itu akan merusak hati nurani Tengku Kori. Dan ini fakta. Kali ini Tengku Kori memang benar-benar mengeprank dan ternyata kembali menyerang klan Ba'lawi. Ya. Jadi Bani Bat ya sekarang menemukan lagi Tengku Kori sebagai Bani Bat. Nah, Bat itu apa ya? Batman, kelelawar. Ya.
Sahabat, semoga video singkat ini menjadi wasilah untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi kita semuanya. Jangan sampai kita salah mencintai, jangan sampai salah kita mendukung, jangan sampai kita salah membela. Justru yang kita dukung, yang kita bela itu justru merusak kredibilitas Islam. Justru merusak citra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.